Pada intinya kami minta doa restu terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Diki Prasetyo terkait laporan yang dilakukan. Ditahan berapa lama? Yang pertama, untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kepolisian, pihak Kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa harinya nanti kita akan berikan keterangan. Tapi yang pasti Diki Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak Kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang nanti kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan Kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan? Ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda, tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat ini, kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Dan ini akan menjadi satu presiden buruk bagi siapapun, terutama orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik. Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya, membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain, ya. Dan ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak, tidak layak, dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan seorang istri berada dengan laki-laki lain di dalam kamar. Vicky semata-mata menjalankan haknya sebagai seorang suami, melindungi berdasarkan undang-undang pernikahan, berdasarkan syariat agamanya, melindungi keluarganya, menjaga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya pun merasa khawatir ketika nanti suatu saat ataukah istri saya temukan di dalam ruangan atau di dalam kamar dengan laki-laki lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Saya takut dipenjara. Karena saya melakukan gerebekan terhadap, memergoki terhadap istri saya misalkan di dalam kamar. Ataupun ya kepada masyarakat lain lah. Ini akan menjadi satu presiden buruk, merubah norma, merubah adat istiadat. Kita orang timur, kita orang Indonesia, kita punya adab. Hukum ditegakkan, kami sepakat, tapi kemudian hukum juga harus mengikuti adab dan norma-norma yang berlaku, terutama moralitas kita sebagai manusia insan yang punya tuntunan budaya maupun tuntunan agama kita. Dan proses selanjutnya apa bakal boleh? Yang pasti kami akan menunggu proses daripada Kejaksaan untuk segera memohon kepada pengadilan untuk disidangkan. Tentunya proses ini akan kita ikuti. Untuk masalah fakta hukumnya seperti apa, kita akan uji materi ini di dalam persidangan nanti. Nah tentunya sekali lagi kita pengen juga masyarakat memahami permasalahan ini. Permasalahan ini timbul karena ada satu
seorang suami yang katakan, sekali lagi saya ulangi, seorang suami yang memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain, dan hari ini yang menjadi pesakitan adalah seorang suami. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap dua orang ini, terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu, apakah dibenarkan, apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain di dalam kamar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa hari ini? Nggak terbukti ya bang ya untuk hasil visumnya kemarin dari yang istri. Yang pasti begini, saya tidak mau berkomentar masalah itu. Itu ada di ranah penyidikan. Ketika terbukti atau tidak terbukti, tapi faktanya ditemukan berada di dalam satu kamar, ya, dengan jam malam yang memang sudah tidak lazim, ya, bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan muhrimnya. Kita melihatlah di mana sisi moralitas kita. Saya juga menjaga di sini, menjaga etika dan moral seorang suami yang ingin berjuang mempertahankan mahligai rumah tangganya, yang itu disyaratkan baik di dalam agama kita maupun di dalam undang-undang untuk melestarikan pernikahan, untuk menjaga kerukunan daripada rumah tangga. Nah, inilah kira-kira seperti apa hukuman bagi seorang istri yang melakukan itu dan seorang laki-laki yang melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Untuk Yang dituduhkan ke Vicky sendiri pasal apa sih bang, dan berapa lama? Yang pasti Vicky dijerat dengan undang-undang pasal 335, 310, kemudian pasal 27 ayat 3 undang-undang IT. isinya apa kurang lebih bang? Ya, intinya isinya di sini Vicky dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan fitnah. Nah, nanti kita uji lah di dalam persidangan. Alasan penahanan itu subjektif daripada penuntut umum. Kami tidak punya kewenangan untuk melarang atau mengintervensi. Kami mengikuti saja. Kami mengikuti saja apa yang memang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa sebagai penuntut, sebagai sesama penegak hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Artinya ketika jaksa memutuskan untuk dilakukan penahanan, ya kita ikuti. Ketika harus ditempatkan di Salemba, kita ikut. Rutan Salemba ya bang? Salemba ya, Salemba. Oke, dan kami juga meminta ya bahwa ketika terjadi permasalahan ini ini untuk menjaga moral seluruhnya. Di mana peran ulama-ulama kita, di mana peran pemuka-pemuka adat kita ketika terjadi permasalahan seperti ini, tidak ada atensi. Ini akan sangat merusak moralitas anak muda, bahkan suami istri, rumah tangga, dan tentunya ini akan kami meminta lah daripada pihak-pihak yang menjaga moral, tentunya orang yang memang di situ, tokoh agama manapun, tokoh budaya manapun. Ayo kita lihat, kita perhatikan ketika seorang suami melakukan perbuatan malah dituduh sebagai fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Harapannya, pertanyaannya adalah yang tadi kami balik, kalau memang Vicky melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, apa yang dilakukan seorang istri dengan laki-laki lain itu apakah tidak lebih menyakitkan dari perbuatan yang tidak menyenangkan? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Bang, yang bersama Harapannya gimana bang? Harapan kami, Vicky tentunya penegakan hukum berdasarkan undang-undang juga, berdasarkan Pancasila ayat 2 jelas mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan tanpa adab menjadi keadilan yang semu. Kebenaran tanpa dilihat daripada
latar belakang adat istiadat dan yang kita anut di masyarakat juga akan menjadi cedera. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lain? Cukup? Oke, siap. Thank you ya. Ya, assalamualaikum. Bang, sedikit tadi kondisi Vicky terakhir ada Baik aja. ada berbicara nggak sih setelah ditandani ada pesan atau gimana gitu, Bang? Nggak ada pesan-pesan apapun. Ya pada intinya Disiap lah. biarkan yang tadi dikatakan saat gua ditahan, biar Allah yang melihat apakah salah gua seorang suami mempertahankan harga diri gua bicara Vicky kepada saya. Apakah salah bro ketika bicara gua sebagai seorang suami mempertahankan harga diri gua melihat dan menemukan istri gua di dalam satu kamar bareng-bareng dengan laki-laki lain. Di mana perasaan gua, gimana ya boleh dikatakan ya kita cukup prihatin secara psikologis. Ya Vicky merasa apakah seperti ini ya kehidupan dia benar, tapi boleh dikatakan hari ini dipersalahkan gitu loh, dipersalahkan dan bahkan diproses secara hukum di pengadilan. Bang, satu lagi bang, penangguhan penahanan sendiri tidak dikabulkan. Ya, Alasannya apa, Bang? kita belum mengajukan penangguhan secara prosedural. Kita melihat nanti seperti apa ke depannya, tapi yang pasti kami akan melakukan upaya-upaya yang memang sudah selayaknya kuasa hukum lakukan. Apapun itu akan kita lakukan. Artinya kan posisi Vicky sendiri sebagai public figure tidak akan mungkin menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Pasti tidak akan menghilangkan barang bukti. Permohonan tidak ditahan, kami sudah ajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian juga sudah kami ajukan alasan-alasan yang rasional sekali sebagai tulang punggung keluarga. Kemudian Vicky juga tidak menghilangkan alat bukti dan bahkan di pihak penyidikan tidak dilakukan penahanan. Dan tentunya kembali ini hak daripada kejaksaan untuk melakukan itu. Kami mengikuti prosedurnya, kami mengikuti karena itu hak yang diberikan undang-undang oleh kejaksaan. Kami tidak mau melakukan hal-hal di luar prosedur dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Bang, satu saja bang, alasan yang disampaikan pihak jaksa kepada abang terkait dengan penahanan Vicky, satu saja. Itu subjektif daripada pihak kejaksaan. Saya tidak menanyakan dan kami juga tidak mau boleh dikatakan melakukan itu upaya-upaya yang lain dalam hal kenapa ditahan. Silakan ditanyakan kepada kejaksaan sendiri, dan pastinya pihak kami kita tahu aturan, kita tahu kewenangan masing-masing pihak, ya kita serahkanlah. Vicky sendiri siap nggak sih bang? Kalau bicara siap tadi sudah dilihat sendiri teman-teman, secara mental Vicky siap karena seorang suami yang gerebek istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain sekarang menjadi seorang tersangka dan bahkan menjadi seorang pesakitan yang harus didakwa dengan tuduhan yang bahkan tidak menyenangkan. Tuduhannya tidak menyenangkan. Jadi sekarang berarti perbuatan istrinya dengan laki-laki lain ini perbuatan apa? Kita melihat itu. Gitu. Coba nanti kita akan buktikan. Dan kami yakin hakikinya kebenaran itu tidak hanya bicara pada kacamata satu pihak, tapi kebenaran hakiki akan timbul dan akan keluar pada saatnya nanti. Seperti itu. Bang, tadi kan sempat keluar air mata tuh Vicky pas masuk kanan mobil itu ekspresi kekecewaan kah atau gimana? Itu gini lah, itu reaksi seorang hal manusiawi. Banyak hal yang harus ditinggalkan untuk sementara waktu tentunya. Meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan, dan bahkan juga harus meninggalkan job-job yang lain. Tentunya ini yang menjadi ini kita juga ya sangat prihatin untuk hal itu, tapi kita akan coba lah upaya nanti kita melihat itu. Ini sedih Baby G ya? Baby siapa? Baby adanya Vicky. Baby. Kalau bicara sedih ya siapa sih ya? Keluarga Itu semua lah orang punya perasaan yang sama. Dan lebih sedihnya lagi adalah ketika seorang suami nanti di luar sana seorang suami nanti hati-hati ketika memergoki istrinya berada di dalam kamar dengan pria lain, bisa saja dengan sama hal ini akan terjadi seperti Vicky. Ini akan menjadi perhatian khusus lah
hukum harus seperti apa yang harus kita sajikan kepada masyarakat. Bang, terkait pekerjaan Vicky sekarang seperti apa Bang? Ya nanti bicarakan dengan manajemennya ya. Kalau untuk masalah pekerjaan kami sebagai kuasa hukum sudah tidak ikut untuk Bang, di dalam anaknya sendiri belum berapa pertanyaan Bang? nggak ada pertanyaan lagi, cuma pertanyaan. Oke. Kalau anaknya sendiri katanya mau dititipin ke ASI. Benar. Itu nanti kita session yang berbeda lah ya. Saya juga harus komunikasi juga, saya juga belum ketemu. Saat ini saya Erlanta lagi ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Vicky Prasetyo resmi ditahan. Vicky, Vicky gimana Vicky? Gimana Vicky? Dikit dong, hasilnya Vicky. Bang, dikit dong Bang. Gimana Vicky? Dikit dong Bang. Ditahan? Atau gimana Vicky? Nanti kita jelasin. Sakit hati nggak Vicky? Nanti kita jelasin. Bang Vicky, gimana Bang Vicky? Bang, dikit dong Bang Vicky. Bang Vicky. Jalan dulu ya. Nanti kita sedih Vicky, sedih nggak? Vicky sedih nggak? Masih tahanan. Kasih jalan dulu biar jawab nanti dikasih keterangan oke? Nanti dikasih keterangan. Fik, masuk Fik, masuk tahanan Fik. Fik, gimana Fik? Gimana Fik? Fik, Fik kalah atau gimana Fik? Oh Vicky, baby mau ikut ya? Gimana? Ya nggak apa-apa Beb. Gimana anak ya? Betul. Yo. Vicky,